Halo teman-teman, saya Steven Gabriel Gilison dari jurusan Creative Partnership. Dan hari ini saya akan mewawancarai seorang direktur dari Borma Cijerah. Ini dia Bapak Leo. Siang Pak, Selamat siang, Steven. Bapak sudah menjadi direktur berapa lama? Saya sudah kurang lebih 5 tahun ya. Sudah 5 tahun ya, berarti sudah lama banget ya itu. Iya, iya betul. Bisa dijelaskan kepada teman-teman Borma Cijerah itu seperti apa? Broma Tujina itu salah satu kelompok dari perusahaan retail yang ada di Bandung. Sebenarnya ada kelompok-kelompok lain yang menggunakan nama Borma juga, dan ini adalah salah satu kelompok yang tersendiri yang mengembangkan bidangnya, usahanya di bidang supermarket. Hmm, berarti sampai sekarang udah masih ada ya? Apanya? Sampai sekarang Borma Cicerah itu udah masih ada ya? Iya, masih ada. Berarti udah lama banget ya itu sudah establishnya. Borma Tujina itu berdiri kurang lebih dari tahun 1995. Oke, berarti memang sudah lama banget. Bisnis prospek dari Borma Cicerah itu apa ya? Bisnis prospek bisnisnya itu mengembangkan usahanya di bidang retail yang pasti. Yang maksud dengan retail adalah perusahaan eceran yang berhubungan langsung dengan pihak konsumen. Jadi kita terus ya di bisnis retail ini terus kita berusaha mengembangkannya. Gitu. Oke. Bagaimana Bapak mencari gairah dan motivasi bisnis Bapak? Yang pasti kita harus selalu inovasi di bidang retail ini karena di bidang retail ini cukup banyak pemainnya, bukan hanya di bidang yang offline tapi juga ada yang di bidang online. Jadi kita harus bisa bersinergi dan mengembangkan usahanya supaya dapat bersaing di bisnis ini. Oke. Bagaimana Bapak mengenali kesempatan dan menghasilkan ide bisnisnya? Yang pasti kita harus selalu berusaha untuk mencari sesuatu yang lain daripada yang lain. Jadi jangan sampai kita monoton melakukan hal yang begitu-begitu saja. Jadi kita harus mengikuti tren dan berinovasi untuk setiap bisnisnya, dan juga jangan lupa melakukan promosi. Oke, berarti memang ada promosi juga ya. Ya, harus ada promosi. Oke, bagaimana Bapak melaksanakan analisis kelayakan Bapak? Analisis Kelayakan dalam kelayakannya, Borma Cicerah itu. kelayakan untuk apanya? Kelayakan dari retailnya. Ya, yang pasti kita kan ada batasan, ya namanya setiap usaha itu pasti ada batasan-batasan usaha yang harus dicapai. Jadi katakanlah misalnya dalam setiap hasil yang kita dapatkan harus mencapai satu target. Jadi ya kalau misalnya kita bisa mencapai target itu, berarti kita layak untuk melakukan bisnis ini kan. Tapi kalau misalnya ternyata kita di bawah target, kita harus berusaha mencapai target itu sendiri. Kalau misalnya nggak capai ya berarti tidak layak gitu ya bisnisnya. Oh, gitu. Tipe bisnis model Borma Cicerah ini apa ya? Retail, retail bisnis, retail bisnis itu melayani kepada konsumen langsung, secara langsung ya. Oh, apakah cuma melayani konsumen aja? Atau ada hal lain gitu? Hmm, ya enggak kan, namanya juga kita jualan ya. Jualan di bidang retail ya otomatis kita berjualan di bidang retail. Oh, berarti cuma jualan aja, jualan barang-barang gitu. Ya berjualan, tapi harus diikuti dengan pelayanan yang baik, senyum, terus ya membuat konsumen betah, ya seperti itu. Oke. Siapa kompetitornya dan bagaimana cara menafsirkan kompetisinya? Menafsirkan, bagaimana cara menafsirkan? Menafsirkan kompetisinya. Hmm,
Karena kita di bisnis retail yang namanya kompetitor itu bukan hanya di bidang yang sesama supermarket aja, tapi dari warung-warung yang kecil, minimarket, ataupun bisnis yang sama kepada dengan supermarket, bahkan yang online juga itu adalah kompetitor kita. Oh, apakah di sekeliling Cijera itu ada kompetitornya gitu? Pasti ada ya yang namanya warung-warung, minimarket, walaupun supermarket juga ada, juga ya online juga pasti ada ya. Oke, online juga ada ya? Iya, ya pasti online kan orang-orang yang berada di sekitar Sejarah itu pasti ada yang mereka suka berbelanja di online. Oke. Ada berapa izin yang Borma miliki? Yang pasti untuk masalah perizinan itu standar yang dimiliki oleh setiap perusahaan untuk untuk bisa berdiri satu perusahaan itu pasti ada izin dari negara, itu harus ada izinnya. Oh, apa di Borma Cijera itu maksudnya ada berapa izin gitu? Kurang lebih. Ya ada banyak beberapa izin, tapi salah satunya kan izin usaha yang paling utama itu pasti ada. Oke. Bagaimana Anda memahami pentingnya memiliki izin? Ya, yang pasti sangat penting sekali izin itu ya, karena ya seperti halnya berada di sekitar Borma sendiri, kalaupun satu perusahaan yang tidak memiliki izin, dia pasti tidak bisa melakukan usaha itu. Itu harus udah standar yang namanya usaha itu mesti ada izinnya ya. Oke. Bagaimana Bapak memprediksi masa depan dari bisnis Bapak yang Borma Cijera itu? Yang pasti bisnis retail itu berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Yang pasti prospeknya ya kebutuhan masyarakat itu pasti sangat dibutuhkan. Cuman ya kita harus bisa menyiasati persaingan apabila ada kompetitor di sekitar kita yang tiba-tiba datang ataupun masuk untuk berusaha di bisnis yang sama. Berarti jadi lebih fokus ke kompetitornya, berarti. Ya kita harus siap-siap untuk bersaing menghadapi kompetitor. Hmm, baiklah, itu saja pertanyaannya dari saya untuk Bapak. Terima kasih ya atas waktunya. Baik, terima kasih, Steven. Oke, itu saja wawancara dari Bapak Leo selaku Direktur dari Borma Cijera. Semoga wawancara ini bisa menambah wawasan teman-teman dalam membuat bisnis. Terima kasih dan sampai jumpa.